Assalamualaikum teman-teman Rama TV Medan, ini before, rumahku sebelum diberesin ya, ini before-nya. Nih sebelum diberesin ini penampakannya, wah, berantakan banget ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi ke channel aku Rama TV Medan. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton video-video random aku ini. Nah, jadi ya, emak-emak ini, aku ini ya, teman-teman, ini tuh lagi rempong ya kalau pagi-pagi, ya. Pagi-pagi rempong banget, karena apa? Karena tiga-tiga anakku udah sekolah, teman-teman. Jadi rempong banget, teman-teman, ya Allah. Mana yang masih kecil ini udah masuk TK dan seminggu itu, nggak harus sih, nggak harus ditungguin, cuman aku ya nggak tega ya, jadi aku tungguin aja teman-teman selama seminggu. Nah, yang gede itu kan baru MPLS. Bayangin baru MPLS kan sibuk banget ya. Kalau MPLS itu kan sibuk ya teman-teman, barang ini apa tuh maksudnya, perintilan-perintilannya tuh, ya sibuk ya maksudnya, apa ya, maksudnya kalau MPLS itu kan, hari tersibuk ya teman-teman, karena harus menyiapkan barang-barang yang harus dibawa ya, gitu. Tapi untungnya aku nyiapin barang-barangnya cuman hari terakhir aja. Sibuknya tuh, cuman bangun lebih pagi lagi ya teman-teman, itu yang aduh gitu ya, pulang jemput anak ya, harus sudah beresin rumah kayak gini tuh kalau buat konten aduh rasanya males banget karena udah capek duluan teman-teman. Maunya wat cepet gitu selesainya teman-teman ya. Jadi anakku tuh, tiga-tiganya udah sekolah semua teman-teman, jadi nggak aku sendirian sih sebenarnya di rumah ini. Jadi, eee, wat ya teman-teman, cepet-cepet, gitu. Kalau ngerjain sesuatu itu biar cepet selesai, jadi mau buat konten tuh rasanya males gitu. Apalagi kalau lihat konten-konten aku itu ya, viewers aku itu gak ada yang nonton, itu jadi membuat lebih males lagi teman-teman. Jadi aduh males banget, yang penting ini kerjaan aku selesai gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, aku tuh paling males gitu ya, duduk di TK gitu, maksudnya bukan males gimana gitu, gabung, duduk, ya oke, nggak apa-apa gabung cerita-cerita gitu. Tapi kalau cerita yang nggak penting tuh, aduh males banget gitu, makanya aku, aduh buang-buang waktu aku di sini, antara bisa bikin satu konten, satu hari, jadi kebuang gara-gara duduk di sini cerita-cerita yang nggak penting gitu sama ibu-ibu. Tahu kan emak-emak yang penunggu TK itu teman-teman. Itu pasti, cerita-cerita yang nggak penting menurut aku, aduh capek banget dengernya kayak gitu, gitu. Pengen, aduh cepetan dong gitu, pengen langsung lari, sebenarnya bisa aja pengen langsung, pulang ke rumah karena rumahku dengan sekolah anakku ini deket banget, kepleset juga nyampe teman-teman gitu. Jadi, ya beginilah ya emak-emak ribetnya ini. Ada nggak sih yang seperti aku ini kalau nyapu, nyapu itu sekalian ngepel. Jadi belum selesai disapu udah aku pel. Maksudnya, misalnya di kamar nih, kamar udah aku sapu, habis itu langsung kepel gitu, langsung kepel kamarnya, baru nanti sapu yang di ruang tengah, baru ngepel, kayak gitu teman-teman. Ada nggak tuh yang kayak aku teman-teman? Aku tuh gitu, biar apa, biar cepet selesai, biar nggak ribet gitu teman-teman ya. Aku sambil lihat jam nih, aku sambil lihat jam, buat apa, jemput anakku lagi, gitu teman-teman. Jadi aduh riweuh teman-teman, aku pagi ngantar anakku sekolah ya yang TK, siangnya jam 2 aku harus jemput anakku lagi yang SD kayak gitu. Untungnya yang sulung itu udah SMA ya, bisa pulang sendiri gitu ya teman-teman ya, udah ABG jadi dia bisa pulang sendiri ya temennya, jadi nggak perlu antar jemput lagi. Kalau dulu waktu awal, SMP itu kan kami tuh kan pindahan ya dari Sumatera, dari Medan ke sini ya, ke Jawa Barat ini. Itu dia nggak harus dijemput pulangnya, terus harus pokoknya harus dijemput pulangnya, perginya tuh harus diantarin gitu. Jadi perginya tuh sama suami aku, pulangnya dia sama aku gitu teman-teman, kebayang. Tapi cuman 1 hari aja sih. Habis itu aku bilang, "Bang Ifat tolong belajar pulang sendiri," karena bundanya
jadi anakku yang bungsu itu masih kecil teman-teman, dulu tuh masih umur 2 tahun atau iya 2 tahun, masih 2 tahun. Jadi, eee, aku masih gendong-gendong anakku yang kecil harus jemput yang SMP itu, aduh kebayang capek banget. Mana rumah sekolah sekolah anakku ya deket sih, cuman kan aku bawa bayi ya, jadi, kerasa capeknya gitu bawa 1 bayi dan satu batita ya, toddler ya, apa namanya sekarang itu, pokoknya itulah. Capek banget ya dulu itu, tapi sekarang alhamdulillah, mmm, udah lumayan yang, bungsu udah lumayan besar TK, jadi, capeknya agak berkurang gitu teman-teman. Kalau dulu ya emang capek banget sih enggak gitu capek ya, cuman apa ya teman-teman, ini cuman apa ya, aku capeknya tuh kalau jalan ke sekolah anakku harus jemput gitu, sementara aku di rumah tuh repot karena ada bayi ya, ada bayi gitu. Apalagi kalau hujan, kalau di Jawa Barat ini kan suka musim hujan ya teman-teman. Jadi kalau pas waktunya hujan, dia tuh, aku harus jemput dia. Pernah waktu tuh hujan aku nggak bisa jemput, gimana ini, aku telepon bapaknya, eee buat jemput anaknya, kan pulangnya jam 4 ya teman-teman. Buat jemput anaknya itu bapaknya waktu itu lagi ST, waktu itu lagi visit, tugas di luar gitu kan. Jadi gimana ini, dia nunggu tahu nggak teman-teman di sekolah tuh sampai maghrib, sampai gelap. Itu anakku dulu tuh waktu masih kelas 7. Aduh, tuh gimana aku kepikirannya, ini gimana, sempat bilang sama suami, eee, "Ya udah, ini aja, ya udah tuh ini pesen apa, abodemen," kayak gitu. Suami mikir mikir, kebanyakan mikir, terus lama-lama anakku tuh berani dia pulang sendiri. Dia selama berapa ya, berminggu-minggu, nggak berani pulang sendiri, dia harus aku yang jemput, kalau nggak aku yang jemput dia nunggu bapaknya sampai maghrib maghrib, sampai malam. Pernah waktu itu, sama temennya. Jadi temennya itu juga lama dijemput sama orang tuanya. Jadi waktu itu aku kan nggak bisa jemput, dia nungguin aku. Terus, temennya itu nggak tega jadi diantarin sampai ke rumah. Terus aku bilang, "Makasih ya Nak," aku bilang kayak gitu sama temennya. Jadi ya kayak gitu, saking dia nggak pernah kita lepas, terus, padahal jarak rumah ke sekolah itu ya deket, nggak terlalu jauh gitu. Jadi dia takut karena masih ini ya, masih awam gitu sama sekelilingnya, lingkungan ini. Jadi dia agak takut gitu kalau pulang sendiri. Tapi lama-kelamaan dia punya temen juga yang rumahnya deket di sini. Jadi akhirnya dia, berani gitu pulang. Kalaupun temennya itu sudah pulang duluan, dia pulang sendiri, lama-lama kelamaan kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi waktu awal-awal aku di Jawa Barat ini benar-benar aku, pusing juga ya, pusing karena ada anak bayi, terus aku punya, eee anak yang ini, yang nggak bisa harus kemana mana harus sama kita. Kalau sekarang dia udah kemana mana sama temennya kayak gitu, teman-teman. Jadi, kadang pun dia nggak mau ikut gitu, maunya di rumah gitu. Eee, Kalau mau pergi sama temennya kayak gitu, sekarang kayak gitu, sekarang sudah beranjak dewasa teman-teman. Ternyata seperti itu ya, punya anak ABG itu seperti itu ternyata. Ya semua kita orang tua pasti merasakan lah ya, kalau anak ada yang beranjak ABG kayak gitu. Jadi merasakan tuh gimana rasanya punya anak ABG dan ternyata ya begini teman-teman. Dan anakku tuh termasuk pendiam ya teman-teman. Jadi apa-apa dia pendem kayak gitu. Aku sih takut ya ternyata, takut sebenarnya. Tapi sekarang-sekarang ini udah mulai aku korek, aku pendekatan udah mulai ada apa kayak gitu. Kalau sedih ada apa cerita kayak gitu. Bapaknya juga gitu pendekatan, ada apa Bang Ifat, cerita kayak gitu-gitu teman-teman. Yah, gitulah ceritaku ya teman-teman nih sambil beres-beres rumah ya, sambil melihat aku beres-beres rumah teman-teman. Karena ini waktu aku beres-beres rumah ini anakku
biasa tuh anakku yang TK tuh kalau udah pulang sekolah langsung bobo, itu capek dia mungkin. Jadi dia Eee, aku beres-beres rumah dia tidur. Jadi gitu teman-teman aku tuh, ini ya, mmm, kalau untuk apa ya, kalau untuk buat konten gitu, itu sekarang agak susah karena ya itu, ya karena ini hectic dan ide konten juga padahal ini daily ya, cuman ya agak susah gitu ngumpulin mood-nya buat konten itu susah teman-teman. Jadi begini kontenku begini aja, gini paling juga keluar, apalagi kalau yang nonton konten aku tuh dikit, itu yang bikin aku, aduh males banget gitu. Tapi ya tetap harus, ya tetap apa-apa harus ini ya, dikontenin atau ya ini supaya belajar aja gitu. Nanti kan lama-lama sama YouTube di ini ya, dilihat kayak gitu, disebar kayak gitu ya kan. Nggak tahu konten aku yang mana yang bakal viral nanti, ya nggak tahu ya teman-teman. Oke nih aku hampir selesai ngepelnya ya teman-teman. Jadi itu ceritaku ya, cerita keriuhan, kerempongan emak-emak ini, dan aku tuh orangnya paling males ngumpul-ngumpul gitu sama ibu-ibu itu, dan membicarakan hal yang nggak penting itu yang bikin aku, aduh nggak penting banget sih, dapat apa gitu, dapat temen ngomong gitu. Temen ngobrol, temen kesepian gitu ya teman-teman. Tapi ada tuh yang kayak gitu ya biasanya. Aku tuh kalau udah ngelihat tipenya tuh kalau udah ngelihat cara orang ngomong itu, cara dia mimik mukanya, pokoknya mimik face-nya, wajahnya itu gimana tuh, aduh udah kayak orang mengerumpi gimana gitu tuh, aku tuh udah males ya kan, udah aduh capek banget punya punya teman kayak gini ya kan, rame-rame cuman kalau udah mimik mukanya, maksudnya tahu kan kalau orang suka ngerumpi tuh gimana ya, mimik mukanya ya. Aku tuh ngerti sih tapi ya males banget gitu. Jadi ya teman-teman, begitulah ya ceritaku hari ini ya teman-teman. Ini sudah hampir jam 10. Ini aku mau jemput anakku dulu. Ini anakku tinggal sebentar karena aku mau beresin kamar. Biasanya dia eh langsung tidur ya teman-teman, kalau udah sampai rumah tuh langsung tidur, jadi kamarnya masih berantakan gitu. Jadi kan nggak enak dilihat ya teman-teman. Aku mau beresin sebentar lagi. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton, yang sudah mendengar curhat-curhatku hari ini ya teman-teman, tentang kerempongan ini ya, video panjang ini ya, yang kalau mau take over dubbing kayak gini tuh jadinya bingung mau ngomong apa gitu. Ya natural aja sih ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videoku hari ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih semua. Terima kasih semuanya yang sudah nonton video aku. Terima kasih yang belum nonton, silahkan ditonton, jangan nonton shortnya aja, nonton juga video panjangku walaupun random, walaupun ngomongnya belibet, walaupun apalagi ya pokoknya ditonton ya video aku ini, karena kalian nonton itu menyumbangkan satu views buat aku ya teman-teman. Oke, eh ini sebentar lagi selesai deh kayaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini belum selesai deh. Aku cerita lagi deh teman-teman. Ini belum selesai. Aku nggak tahu sampai kapan ini selesainya ya. Udah 15.59. 14 deh ini masih. Oke, cerita apa lagi ya? Pokoknya banyaklah cerita-cerita yang apa ya, pengalamanku selama berpindah-pindah kota ya teman-teman. Aku tuh pindah-pindah kota ya, karena ikut suami pindah-pindah kota. Jadi culture shock ada, terus ya culture shock, banyak banget culture shock yang aku alami ya di kota-kota manapun. Maksudnya aku baru 2 kota ya, di 2 kota itu banyak banget culture shock yang aku alami teman-teman. Jadi ya ini sesudah ini after aku bersihkan. Ya udah ya teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video aku, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi